Jadi kemanapun kita berjalan, itu roh atmosfer kegelapan itu langsung ngerasa, saudaraku. Dia akan minggir karena dia tahu anak Allah, anak-anak kerajaan sedang lewat. Dan dia nggak bisa bertahan di sana. Nah, itu kebanggaan bagi kita orang-orang yang menerima urapan Roh Kudus. Yang menerima kuasa Roh Kudus. Yang menerima Roh Kudus di dalam hidup kita, saudaraku. Karena kata-katamu itulah, pergilah, anakmu sudah disembuhkan. Wow, cuman remah-remah firman, saudaraku. Dia ambil, dia tangkap. Itu sudah sanggup mengusir setan dari anaknya. Haleluya. Bagaimana saudara yang punya banyak remah-remah di hatimu? Masihkah engkau ragu? Masihkah engkau takut? Masihkah engkau khawatir? Haleluya. Jangan kalah dengan perempuan Sirofenisia. Perempuan Sirofenisia sudah mengalami lawatan Tuhan ketika dia melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara harusnya lebih dahsyat lagi karena kita tidak melakukan seperti apa yang perempuan Sirofenisia lakukan. Haleluya. Ini nasihat firman Tuhan malam hari ini buat kita, saudaraku. Sekali lagi, kita sama-sama yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Praise the Lord. Oke, mari sama-sama saudaraku, kita ambil Alkitab kita buka sama-sama dari kitab Markus. Haleluya. Saya akan pelan-pelan menunggu ya. Kitab Markus pasal yang ke-7, sesuai dengan thumbnail kita, perempuan Sirofenisia yang percaya. Haleluya. Ya. Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 30. Mari sama-sama kita buka Alkitabnya. Biarkan Pastor Daud yang berbicara di monitor saudara, di handphone saudara, dan saudara perhatikan Alkitabnya. Haleluya. Ayat ke-24 kita akan lihat. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu Yesus, judulnya perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ya, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Haleluya. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ayat 25, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Perhatikan ya, garis bawahi di ayat 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, garis bawahi lagi. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ya, perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Di ayat ke-26 ini identitasnya dikasih lengkap. Jadi kita bisa belajar lebih jauh lagi ya. Dia seorang perempuan Yunani, kebangsaan Yunani. Ya, dari suku Sirofenisia, dari bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Haleluya. Nah, ayat 27, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, garis bawahi lagi kata anjing. Jadi banyak sekali di sini rahasia-rahasia yang harus kita buka. Ya. Ayat 28, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ayat 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ayat 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Jadi tadinya perempuan ini mengetahui bahwa anaknya itu kerasukan setan. Ya, yang namanya kerasukan setan itu tidak diam, tapi dia teriak-teriak, dia menerjang sana, menerjang sini. Mungkin kalau ada piring di meja, dia banting kumprang gitu kan. Wah, pokoknya teriak, wah, pokoknya teriaklah gitu. Yang namanya kerasukan setan ya. Nah, ya ada yang matanya mendelik-delik begitu ya kan, ada yang dia berguling-guling di lantai. Jadi ibunya ini
udah cemas dan khawatir, takut sekali dia. Karena ini perempuan loh, anak gadisnya nih ya. Di sini dikatakan perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur sedang setan itu sudah keluar. Nah, tadinya ibunya ini waktu dia tinggalkan anaknya dalam kerasukan setan itu, ya itu pokoknya menggelepar-gelepar gitu. Tetapi ketika dia pulang, dia dapatin anaknya itu sudah tenang. Ya, itu peristiwanya sama ketika Tuhan Yesus berkata, karena perkataanmu gitu ya, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ketika Tuhan Yesus ngomong seperti itu, di waktu yang sama setan pun keluar. Namun ada jeda waktu karena ibunya itu harus ke rumah dulu membuktikannya. Dan ternyata anaknya sudah didapati tenang. Nah sekarang yuk kita masuk, kita bahas lebih dalam lagi. Ya, jadi ketika Yesus masuk di kota daerah Tirus ini, dia sebenarnya berencana diam-diam. Karena di kota Tirus ini banyak orang-orang yang percaya, yang kepingin mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti yang kemarin Pastor Daud ceritakan bagaimana Yesus datang dan mampir di rumah Maria dan Marta. Ya, Marta dan Maria. Sebenarnya Yesus datang itu bukan karena Yesus haus atau Yesus kepingin makan karena lapar, bukan. Tapi Yesus datang dan mengunjungi mereka. Yesus ingin memberikan makanan rohani, ya, memberikan firman Tuhan dan mengajarkan tentang kerajaan Allah. Tetapi Marta salah menanggapinya. Marta melayani Tuhan karena dia berpikir Yesus itu butuh minum, Yesus butuh makan, bahkan mungkin ada sesuatu yang harus ditolong tentang pribadi Yesus. Makanya Marta mengerjakan yang sangat merepotkan. Sementara Maria tahu ketika Yesus datang ke rumahnya, Maria menerima pengajaran itu. Makanya Yesus berkata, Marta, Marta, engkau sibuk dengan segala sesuatu. Ya, pelayanannya sibuk dengan segala sesuatu. Engkau khawatir dengan segala sesuatu. Tetapi Maria sudah mengambil yang terbaik bagi dirinya dan tidak akan ada yang mengambil bagi dirinya, ya, tidak seorang pun yang dapat mengambil itu lagi. Nah, Maria tahu bahwa Yesus itu nggak perlu dilayanin seperti itu karena Yesus sebenarnya datang untuk melayani. Nah, juga sama ceritanya di Tirus ini. Yesus ceritanya sedang akan membawa makanan rohani, yaitu roti yang disebut tadi, ya, roti kehidupan, roti kebenaran, roti kerajaan Allah. Wow, roti kebenaran dan penuh kuasa, saudaraku. Nah, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Jadi Yesus itu kepingin mendatangi orang-orang tertentu dan tidak secara rame-rame gitu ya. Namun karena Yesus ini viral, bahkan hadiratnya saja kalau dia melintasi satu kota, hadiratnya itu nggak bisa dibohongi, saudaraku. Maka dimensi-dimensi roh, ya, orang-orang yang sakit, orang-orang yang butuh ditolong itu pasti ngerasa. Nah, salah satunya tersinggung juga kisahnya perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ketika Yesus akan melewati kota itu, dia mendengar, kan gitu kan? Dia mendengar. Jadi udah pasti Yesus berencana ingin diam-diam sebenarnya mau masuk ke dalam satu kota ke kota, tapi tidak bisa disembunyikan. Ya. Nah, lalu dikatakan di sini, saya ulang ya, ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ini bukan masalah ada yang publikasi, bukan. Tapi karena ini bicara hadirat Tuhan. Bahkan roh teritorial yang ada di kota-kota itu pun yang tadinya gelap, ketika Yesus masuk di kota itu langsung semuanya buyar. Jadi orang-orang yang hidup dalam roh teritorial yang gelap, bahkan ada dukun-dukun barangkali di situ, dia akan terganggu, saudaraku. Nah, itu sebabnya saya mendukung saudara-saudara, kita harus menerima yang namanya hadirat Tuhan, kita harus menerima yang namanya urapan Tuhan, kita harus menerima yang namanya kuasa Tuhan. Jadi kemanapun kita berjalan, itu roh atmosfer kegelapan itu langsung ngerasa, saudaraku. Dia akan minggir karena dia tahu anak Allah, anak-anak kerajaan sedang lewat dan dia nggak bisa bertahan di sana. Nah, itu kebanggaan bagi kita orang-orang yang menerima urapan Roh Kudus, yang menerima kuasa Roh Kudus, yang menerima Roh Kudus di dalam hidup kita, saudaraku. Haleluya.
Jadi kemuliaan Tuhan itu memancar kemana-mana dari kehidupan kita ini. Jadi kalau kita berjalan kemanapun, ke rumah keluarga kah, apa ke suatu tempat kah, atau ke tempat wisata kah, jangan takut karena kemuliaan Tuhan itu sudah memporak-porandakan kuasa kegelapan di sana. Haleluya. Jadi saudara harus percaya di dalam saudara ada kuasa Tuhan. Amen. Ada kuasa Tuhan. Jangan takut, ya. Jangan sampai saudara seperti orang dunia, ngelewatin satu batang pohon besar aja malam-malam di jalan yang gelap. Saudara harus pamit dulu. Ngapain? Ya, nggak guna. Kita ini anak-anak yang diurapi Tuhan. Kita ini anak-anak yang penuh kuasa. Haleluya. Justru kita berjalan dengan tenang. Kita nggak usah tengking-tengking pun. Setan-setan itu udah minggir. Ada api kemuliaan Tuhan lewat. Jadi kita nggak ngelihat memang kemuliaan itu ya. Nggak melihat. Tapi ketika kita berjalan dengan iman, itu sudah membawa dampak yang besar. Haleluya. Nah, ini yang harus mau kita kejar ya. Makanya Yesus sebenarnya berencana diam-diam tapi nggak bisa. Ini membuktikan bahwa kemuliaan Tuhan luar biasa ya. Ayat 25, malah dikatakan, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Benar ya perempuan ya, kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Nah, ini kita bahas yang ayat 25. Kenapa anak perempuan ini kerasukan setan? Saya kasih tahu sama saudara-saudara. Setan itu nggak bisa masuk ke dalam diri saudara dan ke dalam diri saya kalau tidak diundang. Ya, setan itu akan masuk ke dalam diri manusia kalau diundang. Bahkan setan pun bisa masuk ke dalam benda-benda, makanya bisa dijadikan keramat, keris, ya, atau ada barang-barang yang keramat. Bisa di situ setannya. Kenapa? Karena diundang untuk masuk di situ dan itu menjadi miliknya. Nah, tentu anak perempuan ini kenapa bisa kerasukan setan? Karena diundang. Nanti kita bahas. Kenapa bisa diundang? Kok kurang kerajaan banget ya? Kenapa mesti anak kecil ini? Nah, ini dia ya. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibunya ini sudah kewalahan. Sudah kewalahan ketika anaknya kerasukan roh jahat. Ya. Kenapa bisa masuk roh jahat? Karena diundang. Sekali lagi, ayat 26. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Haleluya. Nah, jadi ceritanya begini. Yuk kita baca dulu ya. Kita baca dulu Kisah 17 ayat 16 sampai 22. Ya. Catat ya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Mari kita buka Kisah Rasul 17 biar kita punya dasar, punya pengetahuan teologinya ya. Haleluya. Jadi kita tidak sembarang untuk menafsirkan. Kisah Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 22. Nah, kita akan baca ayat 16 dulu. Saya tunggu saudara-saudara ya. Nah, baik, saya akan baca. Paulus di Athena. Nah, jadi langsung saya jawab aja ya. Perempuan itu seorang Yunani. Nah, saudara tahu bahwa ibu kota Yunani itu Athena, ya. Ibu kota Yunani Athena atau ibu kota Athena Yunani sama. Sama seperti misalnya ibu kota Indonesia Jakarta, ibu kota Jakarta Indonesia itu sama. Jadi ibu ini berasal dari kota Athena, Yunani. Nah, kita lihat orang Athena itu kebiasaannya seperti apa. Nah, kita lihat saudaraku, ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Haleluya. Patung-patung berhala. Udah jelas bahwa di Athena ini semua kotanya itu rata-rata penduduknya penyembah patung-patung, penyembah berhala. Jelas ya? Nah, yang namanya berhala itu yang disembah bukan Tuhan, tetapi ada dewa-dewa, ada roh-roh asing ya yang mereka sendiri tidak tahu tapi mereka sembah. Haleluya. Nah, kemudian kita baca ayat 22 ya, langsung kita lompatin. Ingat ya bahwa di kota Athena itu banyak sekali patung-patung berhala. Ya, itu yang disembah oleh orang Yunani atau orang Athena. Ayat 22.
Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Ya, penyembah patung berhala dan menyembah dewa-dewa. Bahkan dikatakan di setiap pojok jalan, sebab ketika aku berjalan, ayat 23 kita baca ya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, ya, melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah. Allah huruf besar itu menunjuk kepada Yehova sebenarnya, tapi orang Athena tidak memahami itu Tuhan. Tapi banyak sekali nama Allah di situ. Banyak sekali nama dewa-dewa ya, di pohon-pohon, di bawah pohon itu ada sesajen gitu ya. Ada sesajen, lalu mereka menyembah dewa-dewa ya, roh-roh apapun. Mereka sembah pokoknya. Jadi kota Athena itu penuh dengan berhala. Kota Athena itu penuh dengan yang namanya sesembahan untuk dewa-dewa. Udah pasti roh jahat, roh kegelapan, ritual-ritual yang namanya kesesatan selalu diadakan di sana. Haleluya. Ya, bahkan sampai ditulis di sana kepada Allah yang tidak kami kenal. Allah huruf besar itu menurut pandangannya Paulus itu menunjuk kepada Allah yang Maha Kuasa, ya. Jehovah, Yahweh. Tapi mereka nggak kenal Yahweh itu Allahnya orang Israel. Tapi saking banyaknya nama Allah-Allah, mereka tulis semuanya di pohon-pohon, di pinggir jalan. Nah, saudara tahu, di Indonesia ada juga kota seperti itu. Penuh dengan yang namanya berhala. Ya, ada patung-patung, ya, ada sesembahan di jalan-jalan bertaburan, banyak sesajen-sesajen, dan udah pasti gitu ya, sudah pasti bahwa roh-roh bergentayangan banyak di sana. Nah, kemudian kenapa anaknya ini bisa kerasukan? Nah, biasanya kalau model-model kota seperti ini, ada ritual-ritual yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin agama mereka, pemimpin-pemimpin ritual mereka, ya biasanya untuk memanifestasikan kuasa kegelapan itu, untuk menjawab setiap pokok-pokok doa mereka. Biasanya mereka mengundang yang namanya roh-roh yang mereka tahu gitu ya, yang mereka suka sembah. Namun roh-roh itu perlu yang namanya media. Nah, kadang-kala sering dipakai anak-anak kecil, anak-anak remaja, bahkan orang-orang tua. Ya, di kampung saya di Tapanuli juga ada seperti itu. Jikalau ada orang meninggal, ya apalagi yang sudah sepuh, ya, biasanya ada dukun di situ dipanggil untuk meminta kembali roh itu datang dan berbicara untuk keturunannya. Tapi yang dipakai itu bisa si dukun, bisa juga salah satu di antara anggota keluarga itu. Lalu dia kesurupan, ya, kemudian dia menari-nari, waduh, mungkin ada sirih di mulutnya. Lalu tadi suaranya itu suara anak kecil, tiba-tiba berubah jadi suara kayak nenek-nenek tua. Nah, saudaraku, hal ini juga terjadi di kota Yunani ini. Nah, anaknya ini bisa kesurupan itu karena diundang roh jahat masuk ke dalam dia sebagai mediasinya. Dan itu mungkin bukan baru satu kali. Karena seperti yang saya bilang di awal, roh jahat itu nggak bisa masuk ke dalam manusia kalau tidak diundang. Ya, makanya jangan coba-coba pergi ke dukun. Itu artinya saudara sedang mengundang sebenarnya untuk dia masuk. Jangan ke dukun, jangan pergi ke orang pintar, jangan pergi menyembah patung-patung berhala, jangan saudara mau diajak ke tempat-tempat yang ritual, yang sakral-sakral, jangan. Itu artinya saudara mengundang mereka untuk masuk ke dalam hidupmu. Nanti sometime, suatu kali kelak, kalau saudara kesurupan ketika saudara mungkin lagi bengong tiba-tiba atau diam tiba-tiba, lalu saudara mungkin sudah mulai kacau, jangan sampai saudara kaget kenapa saudara bisa kesurupan. Haleluya. Karena ada perjanjian, kesepakatan ya, waktu engkau datang ke suatu tempat itu dan saudara menerima dia, ya, saudara percaya dia, maka dia masuk. Bahkan saudara disusupi oleh dukun yang mungkin saudara pergi ke sana. Makanya jangan sampai pergi ke tempat-tempat yang menyembah berhala bahkan dewa-dewa. Haleluya. Anak-anak Tuhan tidak boleh pergi ke sana. Ya. Nah, makanya ibu ini sampai bingung gitu loh. Dia udah pakai
pemimpin agama mereka ngundang setan bisa, tapi ngeluarinnya nggak bisa. Makanya anak ini bisa diserang dan kerasukan, saudaraku. Makanya ibunya ini bingung bagaimana cara mengeluarkannya, bagaimana cara harus aku bisa menyelamatkan anakku ini. Waduh, gawat ini. Nah, ternyata si pemimpin ritual yang ada di Yunani itu ya bisa mengundang setan, tapi dia tidak bisa mengeluarkannya. Makanya banyak kita tahu ya. Saya ceritakan aja di sini biar kita bisa tahu ya, biar kita hati-hati. Di Indonesia banyak seperti itu. Ya, di negara kita kan, bahkan ada lagi ritual-ritual yang sudah tidak lagi asing, ya. Ada pakai boneka-boneka lalu dia bilang apa namanya itu ya? Ya nggak usah saya sebut lah namanya, saya juga nggak layak itu, maksudnya tidak berkenan lah untuk nyebut namanya. Ya, engkau datang kami undang, tapi engkau pulang tidak kami antar. Waduh, haleluya, itu pulpen bisa goyang-goyang, bisa tertulis gitu kan. Nah itu, orang bisa ngundang, tapi ngusir gak bisa. Ini bahayanya, saudaraku. Jangan bermain dengan kuasa kegelapan. Jangan bermain, saudaraku. Ya, kadang-kadang kita mendatangkannya bisa, tapi kita ngusirnya nggak bisa. Sama seperti ibu ini. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Kata tersungkur itu mewakili bahwa ibu ini sudah lelah menghadapi masalahnya. Haleluya. Ya, tersungkur karena memang udah cari orang lain, bahkan cari lagi dukun yang lebih sakti, cari lagi orang pintar yang lebih sakti. Nggak bisa ngeluarkan setan itu dari anaknya, nggak bisa. Haleluya. Manggil, masukin bisa, tapi ngeluarin nggak bisa. Kenapa? Karena namanya setan itu pun dia nggak tahu, nggak hafal. Setan apa itu namanya? Ada setan macam-macam itu ya. Dia ngundang bisa, tapi kalau jenisnya dia nggak tahu, dia mau perintahkannya sama seperti kalau kita lagi doa pelepasan. Hai engkau segala roh najis, keluar! Nah ya jelas, karena waktu dia pelepasan itu, ya kelihatan gaya-gayanya, ya kan? Hai engkau roh genit, keluar! Ya roh genit juga keluar. Itu roh genit juga ada, saudaraku. Ya, jangan saudara kira nggak ada. Makanya kata roh-roh di udara itu banyak sekali, ya, roh najis, roh zina, ya kan, roh pembunuhan, roh apalagi roh kesombongan, banyak, saudaraku. Nah, itu kalau sudah merasuk di dalam kita, dia akan bermanifestasi, dan ketika kita layani, saudaraku, itu nggak bisa dibohongin. Haleluya. Nah, ayat 26, perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Dia tahu cuman Yesus, cuman satu nama Yesus yang sanggup mengusir dan menghancurkan, karena setan-setan pun gemetar dengan nama itu. Jadi saudara jangan malu gunakan nama Yesus. Jangan malu gunakan nama Yesus. Yesus itu Bapa kita, Yesus itu Tuhan kita, Yesus itu juru selamat kita. Ya, kita harus percaya diri menggunakan dan memanggil nama Yesus. Kalau saudara lagi kesusahan, panggil nama Yesus. Kalau saudara lagi terganggu pikirannya, panggil nama Yesus. Kalau saudara lagi sakit, panggil nama Yesus. Haleluya. Betapa bangganya kita ini, ya, sebagai anak-anak kerajaan Allah, pemilik Bapa di surga. Luar biasa sekali. Haleluya. Jadi kalau saudara sudah ada di standarnya kerajaan surga, itu yang luar biasa, ya. Apalagi saudara, tadi saya sudah katakan, kalau kita yakin dan percaya bahwa di dalam kita ada kuasa dan urapan dan dalam nama Yesus, maka setan-setan pun akan tunggang langgang melihat saudara. Haleluya. Yes, ya. Oke. Nah, kemudian saudaraku, perempuan itu hanya percaya Yesus yang sanggup. Yang lain sudah dicoba, ya. Dia sudah pergi mungkin ke perwakilan lain, ke kota-kota lain untuk mengobati dan untuk membawa anak ini dilepaskan, tapi tidak kelar-kelar. Makanya saya bilang sama saudara-saudaraku, ya, ini yang khotbah sebenarnya yang pastor bilang, nanti Tuhan izinkan satu waktu di mana saudara berada. Perhatikan baik-baik. Tuhan izinkan satu waktu di mana saudara berada. Tuhan akan minta saudara untuk melayani, untuk melepaskan orang itu, mendoakan orang itu. Ini dia, saudaraku. Ya, jadi ketika saudara bekerja atau tetangga saudara tiba-tiba, ya kan, karena nggak tahu, itu kadang-kadang Tuhan sengaja karena ada saudara di sana. Makanya saudaralah yang diminta Tuhan untuk layani orang itu. Jangan tunggu-tunggu, percaya sungguh-sungguh, saudaraku. Ya, bahwa Yesus ada di dalam saudara dan Tuhan tuntut itu. Ayo kamu sekarang maju, ini bagianmu. Jangan saudara cari pendeta yang jauh di tengah kota. Jangan saudara
telepon-telepon, udah keburu saudaraku parah. Jadi ketika Tuhan kasih kesempatan seperti itu, maju dalam nama Yesus. Jangan bilang saudara nggak pendeta. Untuk saat itu nggak ada gelar-gelar saudaraku. Saudara dan saya adalah murid Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Ya, ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, saudaraku, kenapa di sini Tuhan Yesus mengumpamakan perempuan Sirofenisia ini, ya, dan dikatakan anjing? Ya, selama ini saya ketika baca ini, apakah Tuhan Yesus tidak punya perbendaharaan kata yang lain, sehingga kenapa harus anjing yang disebut mewakili perempuan ini? Haleluya. Nah ternyata saudaraku, saya baru tahu ketika Tuhan Yesus buka rahasianya, ternyata anjing ini memang pantas untuk disandang sama perempuan ini. Ya. Dan saya perhatikan saudaraku, kata anjing ini memang benar tepat. Kenapa tepat? Nah saya perhatikan di kota-kota yang daerah itu penuh dengan mistis, ya, penuh dengan sesembahan berhala. Saya nggak usah sebut itu kota mana, tapi saya percaya ya, saudara yang sudah pernah ke sana tahu ini. Di jalan-jalan suka ada kembang, ada sesajen gitu ya. Nah saudaraku, herannya di tempat-tempat itu banyak sekali pelihara anjing. Why? Kenapa? Gitu. Nanti kita buka. Bahkan di kampung saya di Tapanuli pun banyak sekali orang pelihara anjing. Ya. Nah, kemarin saudaraku saya ke Tanjung Balai, ya, ke tempat Ibu Bunda Maria di Tanjung Balai, saudaraku, dia juga ada pelihara anjing, dan akhirnya saya bisa belajar, oh ternyata ini. Nah, kenapa di daerah-daerah yang ritualnya banyak berhala di sana, ya, menyembah dewa-dewa? Kenapa butuh anjing? Nah, saya kasih tahu saudaraku ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ternyata gini saudaraku ya. Jadi anjing itu sangat peka panca inderanya. Sangat peka panca inderanya. Jadi di tempat-tempat, di kota-kota, di daerah-daerah, di kampung-kampung yang sering mengundang yang namanya dewa-dewa, setan-setan, roh-roh jahat, lewat sesajen-sesajen dan sesembahan mereka, itu biasanya anjing dipelihara banyak. Untuk apa? Untuk memberikan kode, untuk memberikan tanda. Anjing itu paling pintar. Kalau ada roh-roh kegelapan datang, maka anjing itu melolong. Haleluya. Ini bukan dongeng saudaraku, ini benar. Jadi anjing itu diciptakan Tuhan punya yang namanya insting tajam, ya. Kalau dia merasa ada arwah atau roh kegelapan sedang datang, ya, kalau bahasa ilmiah paling sering itu hantu gitu ya. Hantu, setan, iblis dan roh-roh jahat gitu ya. Itu anjing langsung melolong. Kalau anjing lolongannya dia menggonggong manusia beda. Wuh, 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 wuh. Nah, itu kalau menggonggong manusia. Wuh, gitu ya. Itu gonggong manusia atau gonggong maling. Tapi kalau dia menggonggong setan atau menggonggong hantu, itu lolongannya panjang. Gitu ya. Nah, jadi daerah-daerah kota-kota yang sering mengundang roh-roh jahat, mengundang yang namanya dewa-dewa, mereka nggak tahu bahwa itu sebenarnya setan, tapi itu yang mereka sembah gitu loh. Makanya anjing-anjing ini memberi kode, kalau lolongannya udah panjang, maka penduduk di situ itu sudah tahu bahwa sudah datang yang mereka panggil. Haleluya. Ya, jin-jin itu anjing tuh gonggong gitu, ya, dia melolong itu kalau ada sesuatu yang aneh. Makanya di Yunani saya percaya mereka ini pemelihara anjing banyak. Haleluya. Mereka ini pasti merawat anjing. Bahkan anjing nggak boleh dipotong barangkali di sana. Karena apa? Karena anjing itu menjadi sahabat dalam ibadah mereka yang memberikan tanda-tanda kalau mereka yang memuja setan-setan itu sudah datang dan anjing itu yang melolong. Haleluya ya. Jadi tahu ya. Nah, kemudian hebatnya lagi saudara, saya mau bilang gini, anjing kalau roh jahat datang dia kenal, tapi hebatnya saudaraku ya, anjing ini kalau datang setan dia gonggong. Tapi yang paling hebatnya, anjing kalau roh Allah turun, Roh Kudus turun, itu anjing nggak kesentuh sama sekali. Anjing nggak pernah menggonggong. Boleh saudara periksa, boleh saudara cek. Kalau saudara ada komsel di satu desa,
Ada anjing di situ dipelihara. Lalu di desa itu kita ibadah, kita tepuk tangan, kita nyembah bahasa roh. Oh, haleluya, haleluya. Coba cek anjing ada gonggong atau tidak. Nggak menggonggong karena anjing itu tahu gitu loh. Roh Kudus itu pun turun begitu smoothnya, begitu damainya, sehingga anjing pun nggak merasa takut karena dia tahu itu kemuliaan Tuhan. Luar biasa sekali, saudaraku. Makanya si perempuan ini disebut anjing itu gitu loh. Kenapa? Setan kau tahu, tapi kemuliaan Tuhan kamu selama ini nggak ngerti, nggak pernah tahu kan? Ketika engkau mengalami bahaya, ketika anakmu kerasukan setan, baru kau cari-cari yang namanya kerajaan Allah. Haleluya. Nah itu dia saudaraku. Nah mari kita buktikan yuk. Keluaran 11 ayat 7. Biar Pastor Daud jangan ngarang-ngarang ya. Ayo kita buka Keluaran. Haleluya. Betapa hebatnya kuasa Tuhan itu. Keluaran 11. Haleluya. Praise the Lord. Keluaran 11 ayat 7. Amin. Ya, saya tunggu beberapa detik. Haleluya. Oke, yang sudah dapat ya. Keluaran 11 ayat 7, saya akan bacakan. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Haleluya. Nah ini kisahnya saudaraku bahwa roh Allah sedang melawat negeri Mesir itu gitu loh. Dan itu sangat mencekam sekali, roh maut itu ya, yang Tuhan buat, itu sebenarnya mencekam sekali di Mesir saat itu. Tetapi sekalipun di sana ada anjing Mesir itu, saudara bisa lihat ya, anjing Mesir itu nggak berbulu, jelek sekali itu. Itu yang namanya Sphinx ya. Sampai anjing di Mesir itu pun nggak bisa melolong gitu loh. Why? Saking hebatnya kuasa Tuhan itu. Haleluya. Ya. Dan anjing pun sebenarnya tidak takut. Dia nyaman karena dia tahu ini kemuliaan Tuhan. Tapi kalau setan yang datang, haleluya. Wow, itu anjing melolong. Ya. Anjing itu menggonggong. Makanya si perempuan Sirofenisia ini, ya hidupnya seperti itu. Setan dia kenal, tapi kemuliaan Tuhan dia tidak tahu, dia tidak paham. Haleluya. Praise the Lord. Ya, ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Haleluya. Praise the Lord. Luar biasa sekali saudaraku. Tadi Yesus bilang begini, ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, si perempuan Sirofenisia ini. Jadi Tuhan datang dan masuk ke kota Tirus sedang membawa roti, itulah firman Allah, ya. Sedang membawa roti untuk anak-anaknya, untuk orang-orang yang percaya. Salah satunya Maria Magdalena di kotanya sendiri. Jadi Yesus itu datang mengunjungi anak-anaknya membawa roti kehidupan, roti kemuliaan, roti yang penuh kuasa, roti yang penuh urapan, roti kerajaan Allah. Haleluya. Makanya Tuhan Yesus bilang tidak patut memberikan roti yang sudah disiapkan kepada anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Hebatnya perempuan ini karena dia sudah tidak punya jalan lain. Perempuan ini berkata, saudaraku, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ayat 29 perhatikan baik-baik. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Nah saya mau bilang begini saudaraku. Yesus mempersiapkan roti yang utuh untuk anaknya. Roti yang dahsyat, powerful, ya, roti dari surga. Tapi perempuan ini mengambil cuman remah-remahnya. Iya Tuhan, anjing yang di bawah meja itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara tahu remah-remah? Ya, roti itu yang utuh itu ini, saudaraku. Firman Allah. Tapi perempuan Sirofenisia itu bilang, iya Tuhan, roti tidak utuh yang saya makan. Tapi biarlah remah-remahnya itu jatuh di bawah meja dan itu yang saya makan. Saudara tahu, kalau roti remah-remah itu adalah ayat-ayat firman, saudaraku. Itu adalah firman Tuhan yang bisa saudara hafal. Kalau remah-remah itu saja, ya,
dapat mengusir setan, apalagi roti yang utuh ini. Dengar baik-baik, haleluya. Ya, kalau remah-remah roti yang dimakan si anjing dari bawah meja tuannya tadi itu sanggup mengusir setan yang jauh dari anaknya, itu ada jaraknya saudaraku. Apalagi roti yang utuh yang Tuhan siapkan dari Bapa kepada saudara dan saya. Terimalah roti itu saudaraku, haleluya. Terimalah firman itu, kebenaran itu. Jangan ragu saudaraku, haleluya. Remah-remah itu, ya. Ayat-ayat firman Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu salah satu remah-remahnya. Sebab roti yang utuh itu ini, saudaraku. Haleluya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang dapat menyelamatkan. Itu remah-remah. Nah, terimalah itu baik-baik, saudaraku. Simpan di dalam hatimu. Haleluya. Itu saja saudara pegang, itu sudah sanggup mengusir setan. Apalagi kalau saudara hafal semua ini dan saudara terima di dalam hatimu. Wow. Luar biasa saudaraku. Luar biasa. Saya percaya saudara adalah anak-anak kerajaan Allah, manusia-manusia surga semuanya. Itu sebabnya tadi saya nggak akan sungkan mengatakan ketika saudara pergi kemana-mana, itu roh teritorial yang ada di mana-mana, itu akan minggir semuanya. Apalagi kalau nggak percaya saudaraku datang dan masuk ke rumah salah satu orang-orang pintar, atau rumah yang mungkin keramat, atau rumah dukun saudaraku, dia pasti gelisah ada anak Tuhan di situ. Ada orang yang membawa api kemuliaan Tuhan di situ. Ada orang yang membawa hadirat Tuhan di situ. Makanya mereka gelisah, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Luar biasa sekali. Perempuan Sirofenisia ini selamat anaknya karena hanya mengambil remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, sekarang saudara sudah dengar firman Tuhan. Apakah saudara masih ragu dan mengambil remah-remahnya, atau saudara mau utuh menerima roti yang dibawa Tuhan Yesus itu untuk anak-anaknya? Haleluya, praise the Lord. Nah, saudara, saya saksikan, ya, satu kali saudaraku saya memimpin retreat di Sentul, ya. Ini cerita kesaksian benar. Saya memimpin retreat, ya, mengembalakan jemaat untuk retreat di Sentul. Jadi ketika kami sepanjang perjalanan itu ternyata kami melewati daerah-daerah yang teritorialnya itu penuh dengan kuasa kegelapan. Tapi kami tenang aja saudaraku, kami nggak menyadari sebenarnya. Tapi mereka sudah pontang-panting yang ada di daerah itu. Karena barisan anak-anak kerajaan Allah bawa kendaraan mobil ya menuju ke Sentul ke atas itu, ya. Kami membawa api kemuliaan Tuhan. Kami dalam hadirat Tuhan. Kami ada dalam doa penyembahan. Karena kami mengundang Roh Kudus untuk turun di tempat itu. Jadi sepanjang jalan dari kota Jakarta kami naik ke Sentul, itu kami berdoa pujian penyembahan. Dan udah jelas bahwa roh teritorial, roh-roh kegelapan itu yang ada di daerah sana, itu semuanya gemetar dan takut saudaraku. Nah, apa yang terjadi ketika kami sampai di tempat di mana kami akan retreat saudaraku? Ya, kami sewa villa di sana. Lalu sebelum kami pakai kamar-kamar di sana, saudaraku, haleluya, itu sudah diatur kamar sekian, siapa-siapa aja yang menempati, yang laki-laki, khusus laki-laki, termasuk Pastor Daud, sudah dapat kamar, dan di kamar itu ada berapa tempat tidur, saudaraku, dan sudah jelas nama-namanya, karena sudah diatur sebelumnya, karena sudah disurvei ya. Jadi setelah kita sampai di situ, sebelum kita masuk dan meletakkan tas-tas semuanya, haleluya, itu kita doakan lagi saudaraku. Tim doa masuk ke kamar-kamar, lalu mengurapi kamar-kamarnya lagi dengan minyak urapan. Nah, ketika kita doa, lagi kita nyembah, ada satu orang tiba-tiba dia doa di satu tempat tidur saudaraku. Ya, dia doa, dia usir, dia tengking segala ada roh orang kuat di sana. Dia usir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami perintahkan engkau pergi dari tempat tidur ini, dari kamar ini, keluar. Waduh, pokoknya lama sekali peperangan, saudaraku. Nah, ketika sudah selesai, semuanya sudah diusir, lalu kita masuk ke dalam aula, lalu kita doa, lalu kemudian yang doa tadi di kamar tadi bersaksi. Tadi ketika kami berdoa, tim doa itu kan keliling ya. Waktu kita berdoa di kamar sekian dan tempat tidur ini, tadi ada yang menunggangi, kayak ada orang dukun gitu ya, dan dia di tempat tidur itu, dan dia nggak mau pergi, tapi kita tengking, kita usir, kita urapi, dan akhirnya dia kalah, dia pergi. Lalu saya tanya,
Kamar berapa dan tempat tidur yang mana? Kamar ini dan tempat tidur ini. Wah, begitu dicatat, saudara tahu itu tempat tidurnya Pastor Daud, saudaraku. Haleluya. Wow, luar biasa sekali. Dan nggak bisa disembunyikan, saudaraku. Ya, jadi dukun itu mau serang kepala sukunya, ya, pemimpin retreat itu. Tapi Tuhan nggak bisa dikalahkan, ya. Dia pakai pasukan khusus, dia pakai tim doa saja, itu udah kelihatan, lalu terjadi peperangan rohani, dan akhirnya ibadah retreat kita itu sangat mengalami lawatan Tuhan, karena tidak ada lagi roh teritorial yang mengganggu dan mengusik kami, saudara. Sampai kami pulang penuh dengan hadirat Tuhan. Banyak mujizat terjadi. Haleluya, praise the Lord. Nah, jadi saudara-saudaraku, kita ini anak-anak kerajaan Allah. Jadi jangan main-main, saudaraku, ya. Kita harus menghormati dan menghargai firman Tuhan ini sungguh-sungguh. Jangan cuma dengar di kuping lalu lewat begitu saja. Jangan, saudaraku. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, tangkap baik-baik. Sudah dibuktikan perempuan Sirofenisia ini, ya, anaknya yang kerasukan setan, ya, yang diundang sama pemimpin-pemimpin agama mereka, diundang setan itu masuk tapi nggak bisa keluarkan, dan ibunya sudah kewalahan, sudah cari dukun-dukun pintar yang lebih hebat, nggak mampu juga. Tapi hanya dengan firman Tuhan, dengar baik-baik, Yesus nggak tengking loh. Dia cuma hanya bilang tidak patut memberikan roti yang sudah disiapkan bagi anak-anaknya, anak-anak kerajaan Allah, dan melemparkannya kepada anjing. Nah, anjing itu bilang, saudaraku, benar Tuhan, aku nggak makan roti, tapi makan remah-remahnya saja yang jatuh dari meja Tuhan. Itu sudah cukup bagiku. Lalu Tuhan Yesus berkata, karena kata-katamu itulah, pergilah, anakmu sudah disembuhkan. Wow, cuman remah-remah firman, saudaraku. Dia ambil, dia tangkap. Itu sudah sanggup mengusir setan dari anaknya. Haleluya. Bagaimana saudara yang punya banyak remah-remah di hatimu? Masihkah engkau ragu? Masihkah engkau takut? Masihkah engkau khawatir? Haleluya. Jangan kalah dengan perempuan Sirofenisia. Perempuan Sirofenisia sudah mengalami lawatan Tuhan ketika dia melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara harusnya lebih dahsyat lagi, karena kita tidak melakukan seperti apa yang perempuan Sirofenisia lakukan. Haleluya. Ini nasihat firman Tuhan malam hari ini buat kita, saudaraku. Sekali lagi, setan tidak akan pernah masuk ke dalam hidup manusia kalau tidak diundang. Jadi jangan coba-coba berhubungan dengan kuasa kegelapan, jangan coba-coba pergi ke tempat-tempat yang sesat, jangan coba-coba pergi menyembah berhala dan patung-patung dan dewa-dewa, ya. Setiap kita dari suku-suku yang ada di Indonesia ini, ya, kita sering sekali punya kesempatan untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan, ya. Haleluya. Ini nasihat buat kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.